Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aznina Putriani dengan nomor NPM 0203241114 Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas 2D. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari dosen pengampu Ibu Sumiati Rasid SPD M.Mat. Berikut adalah background dari aturan Kramer. Aturan Kramer dinamai dari Gabriel Kramer, seorang matematikawan Swiss yang lahir pada 31 Juli 1704 di Jenewa dan meninggal pada 4 Januari 1752. Meskipun pada zamannya Kramer tidak dianggap sebagai matematikawan terbesar, kontribusinya dalam menyebarkan gagasan matematis menempatkannya sebagai tokoh penting dalam sejarah matematika. Aturan Kramer menyatakan bahwa untuk sistem persamaan linear dengan jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel dan matriks koefisien yang determinannya tidak nol, solusi unik dapat diperoleh dengan mengganti kolom-kolom matriks koefisien dengan vektor konstanta secara bergantian dan menghitung determinan matriks hasil penggantian tersebut. Notasi dan cara penyajian Kramer yang sistematis membantu teknik ini dikenal luas dan digunakan hingga kini. Keunggulan metode Kramer dibandingkan metode lain seperti eliminasi atau substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, langsung dan sistematis. Metode Kramer memberikan rumus langsung menggunakan determinan matriks untuk mencari nilai variabel, sehingga tidak perlu repot mencari faktor penggali atau melakukan eliminasi bertahap seperti pada metode eliminasi atau substitusi. Yang kedua, mudah dipahami untuk sistem kecil. Aturan Kramer sangat cocok untuk sistem persamaan linear dengan jumlah variabel dan persamaan yang sama dan relatif kecil, biasanya 2 atau 3 variabel, sehingga memudahkan pemahaman konsep penyelesaian sistem linear. Yang ketiga, stabil dan akurat untuk sistem dengan variabel yang tidak terlalu banyak. Dalam beberapa penelitian, metode Kramer menunjukkan kestabilan numerik yang baik dan akurasi lebih tinggi dibandingkan eliminasi Gauss, terutama pada sistem dengan variabel yang saling berkorelasi sehingga hasil prediksi atau solusi lebih konsisten. Yang keempat, tidak perlu memerlukan transformasi matriks. Metode ini tidak membutuhkan operasi baris elementer atau transformasi matriks menjadi bentuk segitiga seperti pada eliminasi Gauss, sehingga prosesnya lebih sederhana secara konsep. Kekurangan metode Kramer adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya berlaku untuk sistem persamaan dengan jumlah variabel sama. Metode Kramer hanya dapat digunakan jika matriks koefisien berbentuk persegi. Jika jumlah variabel dan persamaan tidak sama, metode ini tidak dapat diterapkan. Yang kedua, tidak dapat digunakan jika determinan matriks koefisien bernilai 0. Jika determinan matriks koefisien det A sama dengan 0, maka aturan Kramer tidak dapat digunakan karena sistem tidak memiliki solusi unik atau solusinya tidak tentu. Yang ketiga, kurang efisien untuk sistem dengan banyak variabel. Perhitungan determinan untuk matriks besar sangat kompleks dan memakan waktu, sehingga metode ini kurang praktis untuk sistem persamaan dengan variabel banyak dibandingkan metode eliminasi Gauss atau inverse matriks. Yang keempat, komputasi determinan yang berulang. Untuk setiap variabel harus dihitung determinan matriks yang berbeda, sehingga jumlah perhitungan determinan bertambah seiring banyaknya variabel, membuat metode ini tidak efisien untuk sistem besar. Syarat penetapan aturan Kramer adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem persamaan linear yang akan diselesaikan harus memiliki jumlah persamaan sama
dengan jumlah variabel, misalnya n persamaan dan n variabel. Hal ini memastikan matriks koefisien berbentuk persegi sehingga determinan dapat dihitung. 2. Determinan matriks koefisien dari sistem persamaan tersebut tidak boleh sama dengan 0. Jika determinan sama dengan 0, maka aturan Cramer tidak dapat digunakan karena sistem tidak memiliki solusi unik atau solusi tidak dapat ditentukan dengan metode ini. Ketiga, pemahaman tentang konsep matriks dan cara menghitung determinan matriks, khususnya untuk ukuran 2x2 atau 3x3, diperlukan agar aturan Cramer dapat diterapkan dengan benar. Diketahui 4x1 ditambah 4x2 sama dengan 16 dan 9x1 dikurang 2x2 sama dengan 14. Penyelesaiannya yang pertama yaitu secara bentuk umum. Di sini diketahui 4, 4, 9, 2. Ini dari sini. Ini nilai A-nya, sedangkan nilai B-nya yaitu x1 dan x2. Nilai D-nya yaitu 16 dan 14 dari sini. Sehingga untuk mencari nilai B, maka kita harus membagi D dibagi A. Sehingga menghasilkan B sama dengan A-1 dikali D. Yang kedua, kita harus mencari nilai determinan A. Determinan A dicari dari nilai A yang ini. 4 dikali minus 2 sama dengan minus 8, dan 4 dikali 9 sama dengan 34. Sehingga minus 8 dikurang 36 sama dengan minus 44. Dan yang ketiga, kita harus mencari nilai determinan A1. Sehingga kita harus mengisi nilai D di sebelah kiri dan nilai A di sebelah kanan. Maka jadi seperti ini. Nilai D di sebelah kiri dan nilai A di sebelah kanan. Sehingga nilai determinan A1 sama dengan 16 dikali minus 2 dan 4 dikali 14. Sehingga hasil dari 16 dikali minus 2 sama dengan minus 32 dan 4 dikali 14 sama dengan 56. Sehingga minus 36 dikurang 56 sama dengan minus 88. Sehingga nilai dari X1 atau Cramer X1 sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A sama dengan minus 88 dikurang dengan minus 44 dari nilai determinan A yang ini. Sehingga hasilnya adalah 2. Dan berikut kita mencari nilai determinan A2. Di sini nilai A di bagian kiri dan nilai D di bagian kanan. Sehingga determinan A2 sama dengan 4 dikali 14 dan 16 dikali 9. Sehingga 4 kali 14 sama dengan 56 dikurang 16 dikali 9 sama dengan 144. Sehingga 56 dikurang 144 adalah minus 88. Sehingga nilai Cramer X2 atau nilai X2 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan sama dengan 99 dibagi dengan determinan A sama dengan hasilnya 2. Penerapan Cramer dalam ilmu ekonomi. Aturan Cramer adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang jumlah variabelnya sama dengan jumlah persamaan. Menggunakan determinan matriks. Metode ini mencari nilai variabel dengan membagi determinan matriks hasil persamaan kolom tertentu dengan
vektor konstanta oleh determinan matriks. Matriks koefisien. Dalam ilmu ekonomi, aturan Kramer sering diaplikasikan untuk menentukan harga barang dari data pembelian, menghitung biaya, dan menyelesaikan masalah produksi dengan sistem persamaan linear. Metode ini efektif untuk sistem kecil dan memberikan solusi langsung, tetapi kurang efisien untuk sistem besar dibanding metode lain seperti eliminasi Gauss.